Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 28 November, judul renungan kita, Mereka menangkap Yesus seperti menangkap penyamun. Ayat hafalan, Matius pasal 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pasukan yang dibawa Yudas malam itu untuk menangkap Yesus dilengkapi dengan senjata pedang dan pentungan. Sesungguhnya Yesus tidak dapat ditaklukkan oleh senjata apapun, dan juga Yesus tidak memerlukan pembelaan dari murid-muridnya. Ketika Petrus menghunuskan pedang dan memotong telinga kanan hamba imam kepala, Yesus menegurnya. Kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 52. Yesus takluk kepada penangkapan itu bukan oleh karena Yudas menjualnya, tetapi semuanya itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 56 bagian A. Tanpa senjata pedang dan pentungan, Yesus akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Itulah arti apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 15 bagian B. Murid-muridnya pun tidak mengerti penyerahan Yesus untuk ditangkap malam itu. Itulah sebabnya ketika malam itu murid-murid melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 49. Yesus menegur Petrus ketika itu dan berkata, "Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 53. Dengan kata lain, Yesus akan menyerahkan dirinya kepada pasukan suruhan imam-imam kepala itu untuk menjadi korban domba Paskah. Tetapi tindakan pasukan di Taman Getsemani ketika akan menangkap Yesus adalah tindakan seperti menangkap penjahat besar. Kekuatan seperti yang diwakili oleh gerombolan ini tidak diperlukan untuk menangkap pencuri biasa. Sebagaimana yang tertulis di dalam SJ Bible Commentary, halaman 528. Tetapi, para pemimpin Yahudi bertindak terhadap Yesus seolah-olah dia adalah seorang Barnabas, seorang bajingan yang keras kepala. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 735. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 55 bagian A. Yesus diperlakukan seperti penjahat. Sesungguhnya Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 bagian B. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Renungkan baik-baik bahwa Yesus ditangkap seperti seorang penjahat, tetapi sesungguhnya oleh karena kasih-Nya untuk keselamatan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mengorbankan nyawamu menderita bagi kami manusia yang berdosa. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu mensyukuri atas pengorbananmu itu dan
kami boleh selalu mengasihimu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.